Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifah Andika, NIM 20073018, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang full pump, yaitu dengan judul mendeskripsikan bagian-bagian utama, wiring diagram, cara kerja, dan tipe-tipe pada pompa bahan bakar sepeda motor. Dengan dosen pengampu Bapak Rif Darmon, SPD, MPD, T. Langsung kita masuk ke materinya. Di sini terdapat 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan yang terdiri dari 4, yaitu pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, di sini kita akan membahasnya secara apa aja sih yang dibahas di bab 1 ini. Itu pertama latar belakang. Latar belakang terdapat ada 4 pembagiannya, yaitu mahasiswa belum mampu mendeskripsikan tentang full pump pada sepeda motor. Yang kedua, latar belakang kedua atau yang B, mahasiswa belum mampu memahami bagian utama dari full pump pada sepeda motor. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu memahami wiring diagram dan cara kerja pada full pump pada sepeda motor. Lanjut yang D atau yang keempat, mahasiswa belum mampu memahami tipe-tipe dari full pump pada sepeda motor. Nah, ini berikut dari latar belakangnya. Kita lanjut ke bagian keduanya, yaitu rumusan masalah. Apa aja masalah yang ditemukan di sini? Yang pertama itu mendeskripsikan tentang full pump pada sepeda motor. Yang kedua, memahami bagian utama di full pump pada sepeda motor. Yang ketiga, memahami wiring diagram dan cara kerja dari full pump pada sepeda motor. Dan keempat, memahami tipe-tipe dari full pump pada sepeda motor. Lanjut yang ketiga, tujuannya. Apa aja sih tujuan dari pembuatan makalah ini atau materi ini? Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang full pump pada sepeda motor. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagian utama di full pump pada sepeda motor. Dan ketiga, mahasiswa belum mampu memahami diagram dan cara kerja pada full pump sepeda motor. Dan keempat, mahasiswa mampu memahami tipe-tipe dari full pump pada sepeda motor. Nah, jadi di tujuan dari full pump ini, setelah kita lakukan materinya, apa aja sih pengetahuannya kita kasih, nanti mahasiswa mudah mampunya itu mendeskripsikan, memahami, dan juga menjelaskan ke mahasiswa yang lain. Lanjut, apa sih manfaat yang kita pelajari dari materi ini? Yang pertama itu manfaatnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang full pump pada sepeda motor. Jadi mahasiswa bisa menjelaskan ke siswa atau ke orang lain apa itu tentang full pump. Yang kedua itu mampu menjelaskan bagian utama di full pump pada sepeda motor. Yang ketiga, mampu menjelaskan wiring diagram dan cara kerja full pump pada sepeda motor. Yang keempat, mampu memahami tipe-tipe dari full pump pada sepeda motor. Nah, itu bagian dari bab 1. Lanjut kita ke bab kedua, yaitu pembahasan. Terdapat 4 bagian. Yang pertama itu mendeskripsikan dari full pump. Nah, di sini dijelaskan atau diterangkan full pump atau pompa bahan bakar atau juga sering dengan pompa bensin merupakan komponen dari kendaraan yang digunakan untuk memompa bahan bakar dari tangki motor dan disalurkan ke mesin. Full pump merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam hal permesinan, karena full pump sendiri merupakan komponen yang mempengaruhi kinerja dari mesin motor. Jika full pump bermasalah, maka otomatis bahan bakar tidak terpompa ke mesin yang menyebabkan mesin tidak bekerja dan mati total. Nah, ini sedikit deskripsi dari full pump. Lanjut kita yang kedua. Nah, di sini ada komponen dari full pump. Nah, di sini terdapat, kalau nggak salah ini 11 materinya atau komponennya. Nah, kita akan bahas bentar. Nah, filter. Apa itu filter? Filter berfungsi untuk menyaring kotoran di dalam sehingga bensin tetap steril sebelum masuk ke dalam full pump. Lanjut itu yang kedua itu injektor.
Inlet port berfungsi merupakan komponen yang tidak terpisah dari filter atau strainer. Komponen inlet port ini berfungsi sebagai jalan masuk bahan bakar ketika impeller mulai berputar. Lanjut yang ketiga tuh outlet port. Outlet port merupakan komponen yang berfungsi sebagai jalan keluar bahan bakar sehingga tetap mengalir menuju full line sebelum masuk ke full line. Berarti yang outlet ini sebagai jalan keluar dan inlet sebagai jalan masuknya. Lanjut yang blade. Blade adalah komponen yang tidak terpisah dari impeller, berfungsi sebagai untuk memompa bahan bakar dari inlet ke outlet. Ini fungsi ya, untuk memompa bahan bakar dari inlet ke outlet. Lanjut kita ke impeller. Impeller merupakan komponen yang terhubung langsung ke armatur. Bahkan cara kerja impeller pun mengikuti armatur. Impeller ikut berputar karena ada gesekan putar dari armatur. Itulah fungsi dari impeller. Magnet adalah memberikan energi magnet dari armatur sehingga terjadi gaya putar dalam komponen tersebut. Lanjut, armatur berfungsi untuk memutar impeller. Lanjut, brush adalah membawa energi listrik dari sumbernya ke kumparan armatur sehingga bisa bergerak dalam proses memompa bahan bakar. Lanjut, relief valve yaitu ketika ada tekanan bahan bakar yang berlebih dalam alirannya, tekanan ini akan dibuang ke komponen relief valve. Jadi dia sebagai penampung ya. Lanjut, kita cek valve. Fungsinya adalah menyimpan tekanan bahan bakar dalam full line saat mesin motor dimatikan. Lanjut yang terakhir atau casing. Casing berfungsi sebagai cover dari full pump. Lanjut kita ke materi yang ketiga, wiring diagram dan cara kerja dari full pump. Full pump mekanis terdapat dua ya. Full pump mekanis bekerja dengan mengandalkan tenaga mekanik yang dihasilkan oleh mesin. Tenaga dari mesin akan diubah menjadi tenaga hidrolik untuk memompa bahan bakar dari tangki ke mesin. Putaran mesin akan disambungkan menggunakan bel. Yang kedua itu full pump elektrik, bekerja dengan menggunakan motor listrik yang digerakkan oleh aliran listrik dari aki kendaraan untuk memompa bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Full pump elektrik biasanya terletak di dalam tangki bahan bakar atau di dekatnya dan terhubung ke aki kendaraan melalui sebuah kabel listrik. Nah, di sini ada juga wiring diagramnya, tapi nggak saya tampilkan di PPT, cuman saya sampaikan cara kerjanya. Lanjut kita yang keempat, tipe-tipe dari full pump. Full pump ini terdapat dua jenis, yaitu full pump mekanis dan full pump elektrik. Nah, kalau untuk penjelasan kan udah kita jelaskan di cara kerja yang full pump. Yang ketiga ini kan udah jelasin apa itu mekanis, ada yang apa itu elektrik. Yang mekanik yaitu menggunakan tenaga mekanik yang dihasilkan oleh mesin. Kalau yang elektrik menggunakan motor listrik yang digerakkan oleh aki, listrikan aki. Nah, ini penjelasan yang keempat. Berarti saya terhubung sama yang materi yang ketiga tadi. Lanjut kita yang bab penutup atau bab yang terakhir. Bab 3 ini terdapat kesimpulan saran. Nah, kesimpulannya di materi ini, ada penyampaian ini adalah mahasiswa sudah bisa mendeskripsikan tentang full pump dengan benar. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan apa saja komponen dari full pump. Nah, berarti setelah kita presentasikan ini, nanti mahasiswa sudah bisa tuh menjelaskan apa aja komponennya. Yang ketiga yaitu mahasiswa sudah bisa mengerti wiring diagram dan cara kerja dari full pump. Yang terakhir, mahasiswa bisa membedakan jenis full pump tergantung jenis motor dan kegunaannya. Nah, jadi nanti kalau motornya menggunakan full pump mekanik, jangan pula dikasih yang listrik, maupun sebaliknya. Lanjut, sarannya. Saran untuk ini adalah untuk pembaca dan juga untuk mahasiswa yang lain. Yang pertama, harus rajin membaca makalah ini agar materi ini dimengerti dan bisa dipahami oleh yang berhubungan dengan full pump. B. Harus melihat komponen secara langsung.
tidak bisa kita patokannya di buku atau di media lain. Kita harus coba langsung ke alatnya langsung atau komponennya langsung, biar langsung tahu di mana posisinya dan gimana bentuknya. Yang ketiga itu harus paham wiring diagram. Nah, di sini mahasiswa harus paham pula wiring diagramnya. Karena kalau tidak paham tentang wiring diagram, nanti kelistrikannya kita nggak paham juga. Nah, itu berarti kita belum bisa dipanggil ahli full pump. Terus yang terakhir harus bisa membedakan jenis full pump sesuai dengan kebutuhan listrik. Nah, di situ berarti mahasiswa bisa membedakan yang mana itu full pump untuk motor elektrik, yang mana yang untuk full pump untuk mekanik. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.